Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada malam ini jumpa lagi dengan channel syiar saya, khususnya syiar agama Islam. Alhamdulillah kepada saudara dimanapun berada, dimana nanti ada kekurangan saya atau yang kurang jelas, boleh di-set di kolom komentar, karena ini menyangkut dengan agama, biar enggak salah nanti saya dengan Rabbi. Dan kalau ada pertanyaan boleh ditanya, yang bisa saya jawab, yang nggak bisa harap dimaklumi. Setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Ini saya ambil dari kitab Kashful Ghaibiyah halaman 28 ya, tentang masalah sebab asbab keluar nyawa daripada badan kita. Nah, di sini seakan-akan saya ini menulis kitab ini sekalian menasihati kita dengan kalimat sabar. Jangan sempat nanti ada kematian seseorang dulu terus sampai koyak baju dan macam. Kalau zaman sekarang kita lihat apa sebab seseorang itu mati atau meninggal, bahasa lembutnya. Sebenarnya bahasa Arab mati ya, bahasa Indonesia pun mati, bahasa Arab mati, mauti ya. Nah, tidak saya perpanjangkan mukadimahnya. Kita lihat langsung dari kitab ini halaman 28 ya, pasal yang kedua dari bawah, di bawahnya, pasal kedua di baris bawah. Hitung baris dari bawah, 2, 4, 6 baris dari bawah hitungannya. Pasal pada menyatakan keluar nyawa daripada badan ya. Tersebut dalam sebuah hadis, apabila jatuhlah hamba itu dalam nuzuk, maka datanglah 4 orang malaikat. 4 orang malaikat yang datang menghampiri seseorang itu ketika dia lagi nazak. Nazak itu berarti sakaratul maut ya. Nah, datang malaikat yang pertama, beliau memberi salam kepada yang bersangkutan yang lagi nazak itu. Assalamualaikum, kata malaikat pertama. Malaikat itu memperkenalkan diri, aku ini yang diwakilkan oleh Allah untuk dengar rezeki engkau. Kata malaikat itu, dia itu yang ditugaskan oleh Allah yang memberi rezeki kepada si hamba yang mau mati itu ya. Aku tuntut di dalam bumi pada masyrik dan maghrib, tiada aku dapat daripada rezeki engkau akan suatu jua pun hingga sampai sekarang ini. Apa kata malaikat itu? Saya udah nyari itu rezekimu, nggak ada lagi dari masyrik sampai ke maghrib, dari matahari terbit sampai matahari itu benam, nggak ada lagi rezekimu wahai hamba Allah. Nah, maka saya datang kemari untuk mengkabarkan kepada engkau, kata malaikat yang pertama. Nah, selanjutnya datang lagi malaikat yang kedua. Beliau juga memberi salam, Assalamualaikum ya hamba Allah. Akulah malaikat yang diwakilkan dengan minuman engkau daripada air dan lainnya. Apa kata malaikat yang kedua ini?
Saya ini yang ditugaskan Allah untuk memberi minummu, wahai hamba Allah, baik dengan air atau dengan lainnya. Aku tuntut pada masyrik dan maghrib, maka tiada aku dapat minumanmu lagi. Jadi kata malaikat itu, minummu wahai hamba Allah, gak ada aku dapat lagi. Udah saya cari dari Yastrib sampai ke Maghrib, gak ada lagi. Maka aku datang kepadamu ini untuk mengkabarkan bahwa apa hal aku datang kepadamu, asbab inilah aku datang kepadamu. Terus selanjutnya, mana halamannya ini? Selanjutnya masuklah malaikat yang ketiga. Datang malaikat yang ketiga. Yang pertama tadi, malaikat pertama bahwa mengkabarkan kepada calon semayat itu bahwa rezekinya nggak ada lagi, udah dia cari dari Yastrib sama Maghrib, ditugaskan kepada hambanya itu, hamba Allah itu nggak ada lagi rezekinya. Dia mengkabarkan kepada calon mayat itu. Yang kedua juga mengkabarkan kepada calon mayat itu bahwa minumnya itu nggak ada lagi dari Yastrib sama Maghrib, dia cari nggak ada lagi. Nah, apa hal datang yang malaikat yang ketiga ini? Malaikat yang ketiga juga datang memberi salam kepada calon mayat ini. Wahai hamba Allah, assalamualaikum wahai hamba Allah. Dan akulah malaikat yang diwakilkan dengan nafas engkau. Aku tuntut pada masyrik dan maghrib, maka tiada aku dapat akan satu nafas daripada segala nafas engkau. Jadi malaikat yang ketiga pun mengkabarkan, aku diwakilkan oleh Allah wahai hamba. Aku ini diwakilkan oleh Allah wahai hamba Allah. Tentang apa aku diwakilkan Allah? Tentang memelihara nafasmu. Namun di saat ini saya udah mencari sana kemari dari Yastrib sampai Maghrib, belum juga saya dapat nafasmu. Makanya saya kabarkan kepadamu bahwa sungguh nafasmu sudah gak ada lagi. Dan datang selanjutnya, datang malaikat yang keempat. Nampak orang malaikat yang mengkabarkan kepada calon semayat ini. Kita lihat apa kabar daripada malaikat yang keempat ini. Malaikat yang keempat datang juga memberi salam, assalamualaikum wahai hamba Allah. Akulah malaikat yang diwakilkan dengan ajal engkau. Aku tuntut pada bumi masyrik dan maghrib, maka tiada aku dapat bagimu satu saat jua pun. Apa kata malaikat yang keempat? Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku ini diwakilkan untuk tentang ajalmu. Kapan ajalmu saya nggak tahu. Namun saya memberi kabar bahwa ajalmu itu udah saya cari dari Yastrib sampai Maghrib, nggak ada lagi ajalmu. Mungkin sampai saat ini, inilah waktu kamu berpisah dengan kehidupanmu ini. Nah, empat-empatnya udah saudara lihat apa yang membuat kita sedih.
dan menangis sampai mengoyak-ngoyakkan baju, menampar-namparkan pipi, dan berteriak-teriak tidak karuan dengan kematian ahli keluarga. Padahal setiap kematian itu ada kebaikan. Kenapa dimatikan hamba itu? Karena pada dia itu nggak ada lagi rezekinya. Dihidupkannya pun nanti tinggal tulang lagi, nggak ada lagi rezekinya. Ya. Yang kedua, minumnya pun nggak ada lagi. Ada punya orang, punya dia, nggak ada jatahnya lagi. Yang ketiga juga tentang masalah nafasnya. Nafas orang ada, nafas dia nggak ada lagi. Jadi kalau makanannya nggak ada lagi, rezekinya nggak ada lagi, air minumnya nggak ada lagi, nafasnya nggak ada, terus ajalnya pun sudah habis. Jadi manusia itu udah pasti kalau kekurangan daripada yang empat ini seperti patung. Patung itu berarti ya tegang gitu aja, kan nggak ada fungsi. Jadi apa hal kita menangis sampai mengoyakkan baju, menangis ya menangis sekadar aja, nggak masalah. Menangis sekadar karena berpisah begitu ya, jangan sempat mengoyakkan baju, itu ada hukum yang lain lagi nanti ya. Ini sekadar mengingatkan bagi ahlut duka yang ada kematian dalam keluarga, janganlah menangis. Nah, janganlah menangis sampai menampar-nampar pipi, sampai mengoyakkan baju, sampai mencoret-coret muka, coret-coret pintu, macam lah. Jangan. Ya. Kenapa saya bilang jangan? Karena ada dalil mengatakan barang siapa nanti yang menyoret-nyoretkan mukanya dan mengoyakkan baju, bagaimana hukum bagi orang itu, bukan bagi semayat, bagi orang itu yang terjadi ya. Nanti akan kita bahas lagi di kesempatan selanjutnya. Dan untuk saat ini tidak saya perpanjangkan nasihat, namun sekadar aja agar mudah dipahami dan mengerti. Moga-moga bermanfaat bagi diri saya dan keluarga saya juga, dan bagi semua kaum muslimin dan muslimat pendengar dimanapun berada ya. Jumpa lagi di channel saya Haikal Masail, Facebook juga boleh, di YouTube yaitu Cinta Damai ya, cinta spasi damai .01. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.